Jadi ada alam kematian, ada alam perbatasan, ada alam energi, ada alam cahaya, ada alam rahasia, dan juga ada alam aku, alam universal. Itulah level kesadaran manusia. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik? Apa ciri-cirinya? Nah, di dalam bahasa saudara sekalian yang saya cintai, dimanapun berada, salam untuk semuanya, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Allah, bahwa kita semua selalu berada di dalam kasih sayang Tuhan. Selanjutnya untuk bahasan kita, untuk obrolan kita sekarang ini adalah kita akan membahas ciri-ciri manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik. Nah, ciri-cirinya seperti apa? Dan sebelum itu, nah kita lihat dulu apa yang disebut dengan kesadaran, apa yang disebut dengan sadar, dan bagaimana apakah ada tingkat kesadaran manusia itu. Kesadaran itu sesungguhnya adalah energi. Kesadaran itu adalah zat hidup. Kesadaran itu adalah roh. Kesadaran itu adalah napas. Dan kesadaran itu ada dua. Ada kesadaran alit, ada kesadaran yang ageng. Jadi ada energi yang kecil, ada energi yang besar, energi semesta. Ada ruh alit, ada ruh ageng, ada ruh kecil, ada ruh semesta. Sedangkan sadar artinya adalah ingat atau adzikri. Sadar itu adalah ingat, ingat kemana? Adalah ingat kepada dua energi, kepada dua ruh, kepada dua napas. Yaitu kepada napas yang alit dan kepada napas yang ageng. Kepada napas yang kecil, kepada napas semesta. Nah, itu yang disebut dengan sadar. Nah, selanjutnya kita semua sedang berada pada level kesadaran. Tentunya kita berada pada level kesadaran yang berbeda-beda. Di mana level kesadaran manusia itu ada 6. Yang ke satu ada level kesadaran badan fisik atau alam kematian. Level kesadaran manusia yang kedua adalah kesadaran kolbu atau kesadaran yang naik turun. Disebut juga dengan alam perbatasan. Level kesadaran manusia yang ketiga adalah kesadaran ruh atau kesadaran energi. Nah, itu disebut juga dengan alam energi. Level kesadaran manusia yang keempat adalah kesadaran an-nur atau cahaya, atau disebut juga dengan alam cahaya. Level kesadaran manusia yang kelima adalah kesadaran sirri, artinya rahasia. Nah, disebut juga dengan alam rahasia. Level kesadaran manusia yang keenam adalah kesadaran aku, kesadaran universal atau kesadaran yang sesungguhnya. Jadi ada alam kematian, ada alam perbatasan, ada alam energi, ada alam cahaya, ada alam rahasia, dan juga ada alam aku, alam universal. Itulah level kesadaran manusia. Nah, selanjutnya bagaimana ciri-ciri manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik? Apa ciri-cirinya? Nah, di dalam bahasan ini
kita akan membahas 3 cirinya saja. Yang ke satu, ciri manusia yang sudah mencapai kepada level kesadaran yang lebih baik. Ciri yang ke satu adalah selalu terkoneksi, selalu terhubung dengan energi yang maha besar. Selalu terhubung dengan napas semesta. Jadi napas alit dengan napas ageng itu selalu terhubung, selalu terkoneksi. Nah itu cirinya yang ke satu. Bagaimana selalu terkoneksi itu? Keluar hembusan masuknya napas itu, jadi masuk dan keluarnya napas itu selalu terhubung, selalu terkoneksi dengan energi yang maha besar. Itu dengan cara memuji mensucikan kedua napas tadi. Nah seperti itu. Jadi selalu terkoneksi, selalu terhubung antara napas alit dengan napas semesta. Nah selanjutnya ciri yang kedua, ya manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik. Nah ciri yang kedua adalah ikhlas di dalam berbuat. Ikhlas itu maknanya adalah tanpa syarat, tanpa beban. Letaknya pada dua hal. Ikhlas tanpa syarat, tanpa beban. Melakukan perbuatan yang baik. Dan ikhlas tanpa syarat, tanpa beban. Meninggalkan segala macam bentuk kemaksiatan atau perbuatan yang tidak baik. Nah, itu ciri yang kedua, manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik. Selanjutnya ciri yang ketiga, manusia yang sudah mencapai atau yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik adalah manusia itu sudah mampu, sudah menjadikan Rahman Rahim atau kasih sayang sebagai landasan, sebagai pondasi di dalam hidup, di dalam kehidupannya di alam dunia ini. Kenapa demikian? Sadar adalah mengingat atau ingat kepada dua napas, yaitu napas alit dan napas ageng. Napas semesta atau dengan kata lain adalah Allah atau Tuhan. Allah atau Tuhan sudah terlebih dahulu menetapkan Rahman Rahim atau kasih sayang sebagai landasan, sebagai pondasi untuk berbuat. Jadi Allah menetapkan Rahman Rahim pada dirinya. Dulu ketika Allah menciptakan alam semesta. Selanjutnya Allah mengurus, melayani, merawat alam atau makhluk dengan Rahman Rahim, dengan kasih sayangnya. Jadi alam semesta yang maha besar itu diletakkan di atas Rahman Rahim, diletakkan di atas pondasi kasih sayang. Nah ini ciri manusia yang kedua yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik. Rahman Rahim itu dua kata, akan tetapi punya makna yang sangat luas, yang sangat mendalam, yaitu mencakup langit dan bumi, mencakup ruh dan badan, mencakup jiwa dan raga, mencakup batas dari segala batas, mencakup ujung dari segala ujung. Rahman Rahim apabila berbicara tentang alam, itu berbicara tentang langit dan bumi. Artinya berbicara tentang alam semesta, tentang universal. Berbicara tentang batas dari segala batas, berbicara tentang ujung dari segala ujung. Rahman Rahim kalau berbicara tentang kita manusia adalah tentang ruh dan badan, tentang jiwa dan raga. Rahman Rahim kalau berbicara tentang ilmu adalah ilmu langit dan ilmu bumi, ilmu ruh dan ilmu badan, tentang ilmu hidup dan ilmu kehidupan, ilmu lisan dan ilmu hati.
Nah, di dalam kita beramal, dalam kita beribadah atau mengabdi di alam dunia ini, Rahman Rahim itu adalah sebagai jalan, sebagai rel. Rahman Rahim, kasih sayang. Ada yang mengasihi, ada yang menyayang. Ada yang mengasihi, ada yang menerima. Artinya tolong menolong, ada yang menolong, ada yang ditolong. Itulah Rahman Rahim. Jadi apabila manusia sudah mampu meletakkan menjadikan Rahman Rahim sebagai landasan, sebagai pondasi di dalam hidup dan kehidupannya, nah maka manusia itu sudah halus lembut jiwa dan raga, sudah tidak lagi berburuk sangka, tidak lagi benci, iri, dengki, apalagi dendam. Dan manusia yang sudah mampu meletakkan Rahman Rahim sebagai landasan di dalam hidup dan kehidupannya, dia akan mempunyai, akan memiliki tingkat kepedulian yang sangat baik, yang sangat tinggi. Nah kemudian, apabila kita atau siapa saja, di dalam kehidupan ini, kita masih berburuk sangka, masih cepat marah, emosi, masih suka menyakiti orang lain, masih suka mengkhianati, masih suka berdusta kepada orang lain, masih suka membantai orang lain, berarti kita belum menetapkan Rahman Rahim sebagai landasan hidup kita. Berarti kita meletakkan landasan hidup kita, pondasi hidup kita adalah nafsu yang tidak baik atau ar-rajim atau landasan yang terkutuk. Jadi jelas akan berbeda manusia yang sudah meletakkan Rahman Rahim sebagai landasan hidup dan manusia yang meletakkan landasan hidupnya adalah nafsu yang tidak baik. Jadi tingkat kesadarannya itu akan berbeda. Jelas akan berbeda. Nah, jadi itu adalah ciri-ciri manusia yang sudah berada pada level kesadaran yang lebih baik. Itu tadi yang ke-1, selalu terhubung, selalu terkoneksi antara napas alit dan napas semesta. Nah, yang kedua, selalu ikhlas di dalam berbuat. Nah, yang ketiga, sudah mampu, sudah menjadikan Rahman Rahim atau kasih sayang sebagai landasan atau pondasi di dalam hidup dan kehidupan. Demikianlah untuk bahasan sekarang ini. Apabila ada kekeliruan, apabila ada salah kata, mohon dimaklumi. Dan semoga saja obrolan ini ada manfaatnya. Dan insya Allah kita berjumpa di dalam obrolan yang berikutnya. Dan salam untuk kita semua.